Jemaat sekalian, mari kita teduh di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah dan perayaan Natal.
ayat 10 hingga 14 dan terakhir ayat 18. Kita akan membacanya secara bertanggal-tanggapan liturgis terlebih dahulu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang pada milik punyaannya, tetapi orang-orang punyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang beranak bukan dari darah atau dari daging, bukan berasal dari jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang maha melihat Allah, tetapi yang tunggal Allah yang ada di tunggal Bapa, dia adalah yang menyatakannya. Tinggalkan sorga untuk manusia. Dia lahir ke dunia, tinggalkan Bapa di sorga supaya kelak kita bisa pulang kepada Bapa di sorga. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengingat itu dalam pengakuan dosa kita kepada Dia. Allah
janji yang Kau berikan di dalam kitab Mika selalu menjadi penghiburan bagi kami. Ketika kami hancur hati karena dosa-dosa, karena kesalahan yang berulang-ulang kami buat. Terutama pada saat ini ketika kami memperingati kelahiran Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Semakin kenyataan itu semakin menghancurkan hati kami ya Tuhan. Karena kami yang telah ditebus di dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari kami selalu saja jatuh di dalam dosa. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu mengakui segala salah dan dosa kami, dan kami mohon Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tahirkan kami, sucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai respon pengampunan dosa dari Tuhan, mari kita nyanyikan bait ke-5 dari nyanyian ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Silakan duduk saudara sekalian. Saya Tejo. Saat ini saya bekerja sebagai seorang pebisnis. Saya sudah berkeluarga. Ini istriku Cintamu. Masakannya terbaik di Sandar dunia. Saya memiliki seorang putri, Chloe. Dia cantik dan suka menari. Favoritnya adalah Blackpink. Ini kisah bagaimana Tuhan menyertai saya dan keluarga saya. Bapa surgawi, Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali untuk kesempatan mengalami Tuhan. Kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini, semua karena pertolongan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kembali kami berkumpul di malam ini, kami juga berkat-Mu yang tersedia begitu melimpah. Kami bersyukur, kami makan kuasa tubuh kami di dalam, kami berdoa. Ya, kan? Oh, gimana soalnya hari ini? Wah, seru loh Mami. Tadi Chloe presentasi, aku dapat nilainya 98. Oh iya? Wah, pintar banget kamu.
Terus tadi sama siapa di sekolah? Aku nama, abis itu kita main loh, Mi. Terus kamu gimana sih kursi kerjaan kamu? Hari ini Ya, di sekolahnya. lalu mau nanya, tadi juga ada teman lama dia mau invest di bisnis yang baru kita. Kalau nggak kenal nanti bulan April dan sudah kita doain aja. Oh, kalau ada yang mau investasi kerjaan kamu, kita ada banyak deh semuanya. Tapi yakin nggak? Dia bakal Yakin, ini udah saya salah satu kontrak. Semoga nggak Ye, berarti kita bisa jalan-jalan ke Bali dong, nih. wah, boleh juga kita ke Chloe. Sekalian kita ke Jakarta, nanti kita mau King, kita ketemu Cynthia sama Yudi Tonel ya. Yaudah, tapi nanti mami atur aja tiketnya ya, jago dia. Kalau masalah atur tiket, mami jagonya. Ye, ke Bali, ke Bali. Indonesia warga 107 kasus pada hari Selasa. Demikian wabah keseluruhan pasien corona di Indonesia. Mami, ini gimana? Aduh, gimana ya? Sedang mencari investasi. Anak SPBU ini kerja di rumah, penghasilan nggak ada, tabungan udah habis. Lalu utang lagi jatuh tempo semua. Kalau Tuhan kok saya nggak punya solusi. Saya minta tolong siapa? Chloe, kamu minta aja yang bener bisa gak sih? Mami ini udah capek di dapur
main terus sih, nggak kerjaannya? Sekolah sana lah, belajar. Atau kamu main sepeda sendiri aja lah, pusing kok gini. Enggak. Pakai pusing sana, kamu sendiri aja. Kamu kenapa nggak bisa nyari yang lain sih, sekitar aja? Mi, aku ini lagi sibuk, aku lagi pusing nih sama kerjaan aku. Kamu aja nemenin dia, lagi kamu kan gak ada kerjaan. Hah? Gak ada kerjaan kamu bilang? Aku udah capek ngurus rumah seharian belum nemenin dia online, kamu bilang gak ada kerjaan. Berarti kita gantiin kerjaan aja deh. Ah, susah lah ngomong sama kamu juga, mau menang sendiri aja. Ya, Ren. Ya, gimana? Hah? Ya, jadi dia mau kasih pinjaman itu. Apa itu? Bapak ketemu udah oke, Ren. Cuman bilang nanti itu bilang cair aja biar gitu. Yakin. Ayolah, Ren. Usaha aja dia supaya dia jadi investasi di kita. Kalau nggak kita apa kali proyek kita nggak jalan semua, kan? Iya, saya juga udah punya kebutuhan banget lagi finansial saya kacau nanti. Ya usahain lah. Kalau nggak nih berantakan semua ini, sia-sia dia kerja 2 bulan itu kan. Ya kalau bantu lah, coba kamu push aja deh, ya. Gimana caranya lah, ya? Oke. Ya, oke. Aduh, pusing nih. Gimana dapat nggak? Ya belum, kamu bisa lagi nunggu kabar sini. Terus mau gimana? Mau tetap bayar uang sekolahnya? Tahun depan dia akan naik kelas loh. Belum kita akan bayar uang seragam, uang pangkal dan lain-lain. Kamu harus ada solusinya gimana dong? Jadi kamu dari tadi ngomong terus, emangnya aku tidur doang, ini gak kerja apa-apa. Ya aku tahu kamu kerja, tapi kamu percepat dong. Gimana cari solusi? Udah, kamu diam aja, kamu urusin anaknya sudah pusing aku. Kalau dibilang aku kayak gitu deh, aku kan kasih kamu pengertian. Ya. Sudah 5-6 bulan pandemi corona melanda seluruh dunia. Sudah 5 bulan juga saya terisolasi bekerja dari rumah. Semua bahkan seluruh orang percaya di dunia terus berdoa bagi pandemi ini supaya cepat berlalu. Tapi kenyataannya apa? Semakin banyak orang yang tertular, bahkan tidak sedikit orang yang meninggal karena pandemi ini. Bahkan ada isu bahwa tenaga medis dan juga pemerintah pun hampir putus asa menghadapi semua ini. Bagaimana Tuhan? Kalau ini terus berlangsung, bagaimana dengan ekonomi keluarga saya? Sedangkan kebutuhan terus meningkat. Hutang-hutang juga jatuh tinggi. Semua berantakan. Rencana liburan keluarga saya berantakan. Dan juga hubungan relasi saya dengan keluarga. Mengapa sampai Tuhan tidak bergerak dan menjawab? Dan bagaimana lagi saya harus berdoa? Bahkan dengan kondisi seperti ini pun saya masih setia beribadah kepada Tuhan.
Allah izinkan Tuhan saya untuk berinvestasi di usaha baru. Tapi karena sikon pandemi ini semuanya gagal berantakan. Saya kehilangan hak Allah. Di mana Allah? Immanuel, Allah yang memelihara setiap umat. Tidak. Saya harus mengembalikan sendiri tanpa Tuhan. Saya harus berusaha sendiri. Saya pasti bisa untuk bangkit dalam keadaan ini tanpa Tuhan sekalipun. Saudara, kisah yang kita lihat barusan adalah kisah kita semua. Ketika pandemi melanda, semua kehidupan kita menjadi kacau, gitu ya. Tetapi ada satu hal yang seringkali kita tidak sadari ketika kita mengalami musibah atau mengalami kesulitan, yaitu sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Tetapi kita tidak memperhatikannya, kita tidak merasakannya. So, bukan kebetulan kalau kali ini Natal kita mengambil tema ini, Immanuel, Allah beserta kita, supaya kita mengingat bahwa sesungguhnya Allah menyertai kita di dalam segala dalam keadaan apapun yang kita hadapi. So, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami untuk merayakan, memperingati kelahiran Kristus di tengah-tengah pandemi yang sesungguhnya mulai meningkat ya Tuhan, juga termasuk di Pangkalpinang ini. Tuhan, kami mohon ketika kami merenungkan firman-Mu, Engkau penolong kami, beri kami hikmat supaya kami mengerti akan pembahasan ini, dan ini akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, Immanuel, kata yang mungkin agak jarang begitu ya kita ucapkan, mungkin karena tertutup dengan haleluya ya. Haleluya itu kata yang sangat populer. Saudara, seorang penginjil, sudah lama sekali saudara, penginjil zaman saya masih kecil saudara ya, sangat kecil bahkan ya, jadi sebagian besar saudara belum lahir, mengatakan ada dua kata yang universal di dalam kekristenan. Di mana-mana kata ini sama, haleluya, amin katanya ya. Jadi tidak diterjemahkan, memang tidak diterjemahkan saudara. Kalau Immanuel diterjemahkan Allah beserta kita, bahkan di Alkitab pun diterjemahkan demikian saudara. Nah saudara, kata Immanuel sendiri di dalam Alkitab cuma ada 3 saudara, ya, 2 di Yesaya dan 1 lagi di Matius. Yesaya, salah satu Yesaya itu adalah menubuatkan akan kedatangan Mesias, Juru Selamat yang akan menebus dunia. Disitulah dikatakan seorang anak akan dilahirkan, dan yang ini saudara saya kata, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian yang di Matius adalah penggenapan, berita penggenapan dari nubuat ini ya, dari di Matius 1 ayat 23, isinya sama saudara. Nah saudara, cuma 3 kata Immanuel, tetapi saudara sesungguhnya arti makna dari Immanuel itu merupakan adalah satu tema utama dari Alkitab. Keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu memberitakan ini, bahwa Allah menyertai manusia, Allah menyertai kita. Nah saudara, dimulai dari mana Allah menyertai kita? Yaitu dimulai dari keinginan, kemauan, kehendak Allah untuk bergaul dengan umat manusia. Allah mau bergaul dengan ciptaannya. Itu sudah dinyatakan sejak di Kejadian, ketika Allah sudah menciptakan manusia, menempatkan mereka di Taman Eden. Kemudian dikatakan Allah berjalan-jalan di taman itu,
memanggil mereka. Kita membayangkan suasana kehidupan manusia Adam dan Hawa itu, setiap kali Allah datang mereka bisa bercengkrama, begitu indah, begitu satu persekutuan yang intim dan sangat membahagiakan, begitu saudara ya. Tetapi apa yang terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa? Ketika Allah datang, mereka justru lari bersembunyi, bukan lagi merindukan persekutuan dengan Allah, bukan lagi ingin mendapatkan kebahagiaan gitu ya di dalam persekutuan dengan Allah, tetapi mereka lari bersembunyi. Kenapa? Karena pertemuan dengan Allah justru menimbulkan rasa malu, rasa hina, dan rasa takut di hati manusia karena dosa. Nah saudara, di pihak Tuhan sendiri, kehadiran manusia yang berdosa itu tidak lagi bisa diterima. Ya, Adam dan Hawa yang berdosa tidak lagi bisa diterima oleh Allah. Allah tidak lagi mau bergaul dengan mereka. Maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka tidak lagi bisa ada di hadirat Allah. Saudara, namun demikian, puji Tuhan, Allah mengasihi manusia. Maka walaupun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah tidak sama sekali membuang manusia. Keturunan-keturunan mereka, keturunan Adam dan Hawa, terus sampai saat ini saudara, setiap saat Allah membangkitkan orang-orang benar, orang-orang yang meskipun mewarisi dosa Adam dan Hawa, tetapi orang benar yang mencari Tuhan, yang mau menyembah Dia, mau beribadah dengan Dia, dan mau bersekutu dengan Dia. Saudara, Daud telah melihat betapa Allah mengasihi manusia dan memandang manusia berharga. Maka Daud kemudian mengekspresikan di dalam Mazmur 8 ayat 4-6 dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, maka kita melihat saudara, karena Allah begitu menghargai, begitu mengasihi manusia, maka sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, yang saya katakan tadi, selalu ada manusia adalah ada orang-orang benar yang menyembah Tuhan. Kita lihat setelah Adam dan Hawa, ada Kain yang jahat, tapi juga ada Habel yang kemudian digantikan oleh Set. Ya, kita pernah bahas ini. Kemudian Set itu menurunkan orang-orang benar. Henok yang dikatakan bergaul dengan Allah, kemudian Nuh sampai kepada Abraham, saudara. Nah, kita melihat hubungan itu hubungan pribadi-pribadi, hubungan individu-individu. Tetapi setelah itu sampai pada Yakub, keturunan Yakub itu dijadikan satu bangsa yang besar. Jadi ketika itu Allah tidak lagi berhubungan dengan individu, tetapi Allah bergaul dengan satu bangsa, saudara. Sejak di awal Tuhan sudah memberikan janji ya kepada Abraham ya. Kejadian 17 ayat 7 dia katakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini kata kunci saudara, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, nah saudara, perjanjian ini menjadi perjanjian turun-temurun, dikatakan diwariskan pada saat itu kepada satu anak saja, ya, kepada Ishak, kemudian kepada Yakub, begitu ya. Nah, tetapi sejak Yakub yang saya katakan tadi, kemudian dibuat itu menjadi satu bangsa, begitu ya. Nah, kemudian setelah Allah mereka sempat diperbudak di Mesir, kemudian Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Setelah Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir itu, Allah kemudian memperbarui janji kepada Abraham, ya. Dia perbarui, kemudian dia berfirman kepada Musa, Keluaran 65 ayat 6, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dengan hukum dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Sekali lagi, ini kalimat kunci yang saudara selalu akan dikatakan demikian di dalam setiap perjanjian Tuhan. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi
umatku. Lalu Allah berfirman kepada bangsa Israel. Saudara, ini memang banyak kutipan ya. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, itu tadi lewat Musa saudara ya, sekarang Allah berfirman langsung pada orang Israel. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara, maksudnya apa kerajaan imam? Saudara, Israel menjadi harta kesayangan Allah. Mereka akan menjadi umat Allah dan mereka melayani Allah seperti para imam. Ya, nah Allah tidak hanya mau bergaul dengan umatnya sesekali saja, saudara, ya, tetapi dia mau bergaul setiap saat. Dia tidak mau umat hanya datang pada perayaan-perayaan tertentu saja, tetapi Allah mau dia bergaul dengan umatnya setiap saat. Untuk itu Allah mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Maka kemudian dia memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ya, sekali lagi kalimat itu dimunculkan. Saudara, Allah mau berdiam di tengah-tengah umat itu, maka didirikan kemah suci. Tetapi ada masalah. Ada masalah, saudara. Betapapun Allah mau tinggal berdiam di tengah-tengah umatnya, bagaimanapun umat itu adalah manusia berdosa. Allah yang suci tidak bisa bersama-sama berdiam bersama-sama dengan manusia yang najis. Sehingga saudara terpaksa dibuatkan tabir tebal yang membatasi umat itu tidak boleh datang langsung di hadirat Allah. Allah menyertai mereka, tetapi umat itu tidak bisa dekat sekali sama mereka karena najisan umat itu. Saudara, Imamat 16 ayat 16 kemudian di dalam perintah Tuhan tentang persembahan korban, saudara, Tuhan mengatakan ini. Kenapa mereka harus mempersembahkan korban? Supaya dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu, ia imam besarnya, karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi meskipun mereka sudah dijadikan umat Tuhan, Allah sudah menjadi Allah mereka, tetapi mereka tidak bisa lepas daripada kenajisan mereka. Sehingga karena itu harus dibatasi tirai tebal itu, dan para imam harus mempersembahkan korban tiap hari. Ya, nah kemudian setahun sekali diadakan persembahan korban pendamaian khusus untuk mendamaikan umat itu dengan Allah. Kenapa harus setahun sekali, saudara? Kenapa harus diulang-ulang terus? Karena dosa itu berulang terus. Ya, sama seperti kita mengaku dosa kita setiap kali kita beribadah, karena kita tidak bisa lepas daripada dosa meskipun kita adalah umat Allah. Justru karena itulah Tuhan mau menyertai umatnya, supaya dosa jangan membuat mereka sangat terpuruk begitu ya, tetapi mereka bisa terus-menerus dibangkitkan kembali, supaya mereka bisa terus-menerus dituntun. Nah, saudara, tetapi rupanya dengan segala pembatasan itu, umat tetap saja tidak merasakan penyertaan Allah. Ya, mereka tidak merasa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Maka tanpa malu-malu mereka berzina. Mereka membawa Allah lain masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam rumah tangga mereka, begitu ya. Nah, saudara, dengan demikian mereka menajiskan diri mereka lebih dalam lagi. Tapi Allah masih terus memberi kesempatan mereka untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Allah masih mengulur waktu sampai ratusan tahun. Mereka Allah terus menerus mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan mereka supaya mereka berbalik. Tapi mereka tidak berbalik. Sampai pada akhirnya Allah meninggalkan mereka. Saudara, ketika kemah suci pertama kali ditahbiskan, kemudian Allah turun. Begitu juga ketika bait suci ditahbiskan, kemudian Allah turun.
Nah saudara, ketika Allah kemudian meninggalkan bait suci, Allah juga menyatakannya melalui penglihatan Yehezkiel, saudara. Yehezkiel menyaksikannya. Dikatakan Yesaya 11 ayat 22 sampai 23, keruk-keruk itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Saudara, Allah meninggalkan bait suci, kemudian meninggalkan kota Yerusalem, di mana bait suci berada di dekatnya, saudara, di satu bukit di dekat Yerusalem. Saudara, sejak itu bait suci tidak pernah lagi menjadi rumah Allah yang sesungguhnya. Sebelumnya kemuliaan Allah ada di sana dan Allah mengatakan, namaku akan tetap ada di sana, begitu ya, bahkan juga ada di Yerusalem. Tetapi sekarang kemuliaan Allah meninggalkannya, maka sejak itu bait suci tidak lagi menjadi rumah Allah yang sesungguhnya. Saudara, bait Allah kemudian dihancurkan tidak lama kemudian, ya. Kemudian selama puluhan tahun orang-orang Israel dibuang ke Babel, baru kemudian setelah 70 tahun mereka kembali, baru mereka membangun kembali bait Allah itu, ya. Tetapi apakah Allah kembali? Tidak pernah, saudara. Sejak itu Allah tidak pernah kembali ke bait suci yang kemudian dibangun, saudara. Nah, saudara, pada zaman Yesus, bait suci yang dibangun sederhana itu kemudian dibuat megah sekali oleh Herodes. Ya, kenapa Herodes membuat megah? Bukan karena dia anak Tuhan, saudara. Dia itu orang asing, dia bukan orang Yahudi. Ya, kenapa dia bangun? Karena dia ingin mengambil hati orang Yahudi, ya, karena dia orang asing, supaya orang Yahudi mau tunduk kepadanya. Ya, dia ambil hatinya dengan membangun bait suci. Jadi urusannya politik, ya, bukan karena dia anak Tuhan. Baik, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, Allah juga tidak berkenan pada bait suci yang mau semegah apapun. Allah tidak berkenan. Saudara, ironis sekali bahwa bait suci itu dibangun hampir 90 tahun, saudara. Ya, nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena diperbagus lagi, diperluas lagi, sampai luas sekali, saudara. Ya, ketika Yesus ada, kemudian Yesus katakan, kamu lihat, bait yang megah ini nanti akan hancur rata dengan tanah, sehingga tidak ada batu yang ditumpuk di atasnya. Artinya betul-betul semua rata dengan tanah, saudara. Dan itu terjadi. Kira-kira lebih kurang setahun setelah bait itu dinyatakan selesai, tidak dilanjutkan lagi pembangunannya, bait itu dihancurkan oleh tentara Romawi. Ironis sekali, mereka bangun 90 tahun, tetapi setahun kemudian dihancurkan kembali. Saudara, fakta ini menunjukkan bahwa Allah tidak lagi menginginkan bait itu. Ya, kenapa, saudara? Ini dia. Karena Allah mau menyertai umatnya lebih dekat lagi. Bukan di dalam bait yang ya dulunya memang diusahakan di tengah-tengah, saudara. Ketika masih kemah itu ditaruh betul-betul di tengah-tengah, saudara. Secara harafiah, ya, kemah itu di situ, kemudian dikelilingi oleh kemah orang Lewi, dan kemudian di sebelah utara 3 suku, di selatan 3 suku, di barat 3 suku, di timur 3 suku. Jadi persis di tengah-tengah. Ya, ini melambangkan bahwa Allah berada di tengah-tengah mereka. Ketika itu kemudian digantikan dengan bait, memang tidak lagi di tengah-tengah, saudara, tetapi di pusat pemerintahan, yaitu Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel, begitu ya. Jadi di pusat pemerintahan Israel, disitulah bait Allah berada, menjadi pusat kehidupan orang Israel. Saudara, tetapi kenyataannya orang Israel tidak bisa lepas daripada dosa. Mereka terus-menerus menajiskan diri. Maka Allah kemudian memang sesuai dengan kehendak Allah. Allah kemudian menggenapi rencananya. Dia ingin menyertai umat itu lebih dekat. Ya, ini sudah dibuatkan oleh Yehezkiel, saudara. Pasal 37 ayat 26-27. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku.
Ayat 27, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Saudara, mereka di sini ketika itu memang ditujukan kepada orang Israel, saudara. Tetapi mereka di sini itu bukan lagi bangsa Israel secara jasmani, ya, melainkan Israel rohani, yaitu orang-orang dari segala bangsa yang dipanggil Tuhan menjadi umat pilihannya. Kalau dulu umat pilihannya itu adalah Israel, tetapi kemudian itu bukan lagi Israel secara jasmani, melainkan secara rohani. Orang-orang dari segala bangsa ini kemudian disatukan menjadi satu bangsa, ya, satu bangsa dalam tanda kutip, karena mereka tidak lagi dibatasi oleh ras kebangsaan, melainkan menjadi satu umat Allah. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, mari kita perhatikan lagi sejarah hubungan Allah dengan manusia. Tadi ya, setelah kejatuhan yang tragis dari Adam dan Hawa yang membuat manusia kemudian kehilangan relasi dengan Allah, Allah kemudian memanggil pribadi-pribadi tertentu yang menjadi umat pilihannya, tetapi bukan dengan bukan maksud Allah hanya mau berhubungan dengan perorangan. Ya, ketika saat yang tepat Allah memanggil satu bangsa, yaitu bangsa Israel, menjadi umatnya. Tetapi bangsa ini kemudian gagal menjadi umat pilihan Allah menurut standar Allah, begitu ya, menurut kehendak Allah. Tetapi meskipun demikian, Allah telah menetapkan akan menjadi umat yang lebih besar lagi. Ya, walaupun Israel gagal, tetapi Allah tidak memedulikan kegagalan itu, karena memang Allah sudah menetapkan, sudah merencanakan akan menjadikan satu umat yang lebih besar lagi, yang tidak dibatasi oleh kebangsaan atau ras, melainkan seluruh umat manusia. Nah, saudara, ada progres. Kita melihat ada progres di sini, ya, mulai dari individu-individu kemudian menjadi kepada satu bangsa, maksudnya progres hubungan Allah, ya. Tadinya Allah berhubungan dengan individu-individu, kemudian Allah berhubungan dengan satu bangsa, kau menjadi umatku, aku menjadi Allahmu, begitu ya. Kemudian pemilihan ke segala bangsa. Kita lihat progres ini, saudara, ya. Nah, saudara, demikian juga di dalam hubungan Tuhan dengan manusia itu juga ada progres, saudara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah menyertai umat Israel begitu dekat di dalam kemah suci yang ditempatkan persis di tengah-tengah perkemahan mereka. Itu betul-betul secara harfiah, begitu ya. Tetapi kemudian kemah itu kemudian digantikan dengan bait suci. Tetapi Israel gagal meluruskan dirinya dan mereka terus-menerus menyembah berhala, melakukan kejahatan kemanusiaan, begitu ya, sehingga kemudian Allah meninggalkan mereka, ya. Tetapi Allah tidak meninggalkan umat manusia. Allah kemudian justru memanggil umat yang lebih besar lagi, dan bersamaan dengan itu penyertaan Allah dibuat menjadi lebih dekat lagi. Progres yang tadinya hanya ada di dalam kemah suci sekarang dibuat lebih dekat lagi. Keberadaan Allah bukan lagi melalui lambang di dalam kemah suci, yaitu baik tahu perjanjian, ya, melainkan Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah manusia. Saudara, tadi kita sudah lihat kita sudah membaca di dalam bacaan nas kita. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan, saudara, kata diam di situ. Firman itu Yesus Kristus, anak Allah, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara, kata diam itu berarti tinggal, saudara, ya. Dalam
bahasa Yunani kata tinggal itu ada beberapa, saudara. Saya berikan contoh dua ini ya. Ada katameno ya, ada skeno ya. Dalam katameno itu berarti berdiam tinggal. Skeno juga sama, berdiam tinggal. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya katameno itu artinya stay, live ya. Sedangkan skeno itu dwell, abide ya. Jadi skeno kita melihat itu lebih dekat daripada katameno, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat dwell, saudara, itu berdiam tinggal, abide. Jadi kita mungkin masih ingat lagu ini, saudara. Tinggal sertaku kawan yang kudus, abide with me. Tinggal sertaku, ya. Jadi tinggal sertaku itu betul-betul menyertai kita, saudara. Skeno inilah yang dipakai Yohanes di dalam kata diam tadi, saudara. Saudara, secara harafiah skeno ini bukan cuma berdiam, ya. Secara harafiah itu diterjemahkan berdiam di dalam tenda, berdiam di dalam kemah. Skeno itu kata kerja, kata bendanya itu skene. Skene itu artinya tenda atau kemah. Saudara, dengan demikian Yohanes ingin menunjukkan ketika Allah Anak Yesus Kristus lahir ke dunia, Dia adalah Allah yang berkemah, berdiam di dalam kemah bersama-sama dengan kita. Itu mau mengacu kepada kemah suci, Allah yang menyertai umat Israel. Yesus Kristus juga hadir di tengah-tengah manusia untuk menyertai umat manusia. Itu sebabnya Dia dipanggil Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, tetapi bukan itu saja yang penting dari kehadiran Yesus. Saudara, tentu saja ketika Yesus hadir itu betul-betul Allah hadir di tengah-tengah manusia. Orang-orang di sekitarnya bisa mendengar suaranya, bisa bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Dia, bisa melihat Dia dan sebagainya. Betul-betul itu Allah yang hadir secara harafiah begitu ya. Tetapi bukan itu saja yang penting, saudara. Kalau itu yang menjadi perhatian kita, tentu kita bisa mengatakan, loh, dulu hadir, sekarang kan nggak ada di tengah-tengah kami begitu ya. Kami nggak bisa merasakan, nggak bisa dengar Yesus, suara Yesus dan sebagainya begitu ya. Dan juga kalau itu yang menjadi fokus kita, maka sebetulnya kehadiran Yesus Kristus itu sudah berhenti ketika Dia naik ke surga. Tidak ada lagi begitu ya. Nah, sebenarnya memang bukan itu yang paling penting, yang esensi dari Allah Anak yang hadir bersama-sama dengan kita. Kebersamaan manusia dengan Kristus yang lebih dalam lagi daripada sekedar kebersamaan jasmani. Kebersamaan itu adalah persatuan rohani kita dengan Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Persatuan dengan Kristus itulah yang membuat kita dapat berbahagia dengan kematian Kristus di salib. Dengan persatuan itu, kematian Kristus yang menggantikan kematian kita sebagai akal hukuman dosa itu menjadi efektif. Kalau tidak ada persatuan itu, maka ya yang mati Yesus, ya mati aja begitu ya, nggak ada urusan dengan kita. Tetapi karena kita ada persatuan rohani, karena Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus, maka kita berbahagia dengan kematian Yesus di salib. Karena kita berbahagia dengan kematian itu, kita ikut mati bersama Dia, mati akibat dosa, maka kita telah menjalani hukuman dosa itu. Itulah sebabnya kenapa dikatakan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena hanya melalui Dialah kita menerima manfaat atau efek dari kematian akibat dosa. Maka dosa kita sudah ditebus karena kita sudah mengalami hukuman dosa itu, yaitu kematian melalui kematian Yesus Kristus. Nah, saudara, korban pendamaian yang dilakukan oleh umat Israel di dalam perjanjian lama, yang dipersembahkan setiap tahun oleh mereka, itu kenyataannya tidak dapat membebaskan mereka dari dosa. Memang bisa mendamaikan dengan Allah, ya, karena prasyarat itu, ya, karena Allah sudah menetapkan sistem seperti itu. Memang bisa mendamaikan, tetapi tidak membersihkan mereka dari dosa. Dosa itu tetap ada dan mereka tetap terbelenggu oleh dosa itu. Mereka tidak bisa lepas dari tangannya, selalu diikat oleh dosa itu.
Tapi memang itu memang sistem yang ditetapkan Allah sementara waktu karena Mesias belum datang. Nah saudara, ketika Mesias datang, kematian Kristus yang untuk menebus dosa itu menjadi korban yang sempurna, korban yang tidak lagi perlu diulang. Karena korban itu kemudian sekaligus membersihkan, membebaskan kita dari belenggu dosa, menghancurkan belenggu itu, sehingga dosa tidak lagi mengikat kita. Saudara mungkin tanya, lalu apa yang kita mengaku dosa? Ya, kalau dosa tidak lagi mengikat kita, kenyataannya saya kan masih melakukan dosa, maka saya kemudian mengaku dosa. Saudara, itu karena saudara membiarkan diri saudara dikungkung oleh dosa. Padahal sebetulnya rantai dosa itu sudah dihancurkan, tetapi saudara membiarkan masih diikat olehnya. Saudara, kalau kita menyadari bahwa sebetulnya belenggu itu sudah dipatahkan, sebetulnya kita harusnya bisa melawan dan kita harus melawannya. Nah saudara, untuk menjadi satu dengan Kristus, maka kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Yesus menggambarkan persatuan ini dengan metafora atau gambaran pohon anggur dengan cabang-cabangnya. Kita adalah cabang-cabangnya yang harus menempel itu dalam arti menyatu begitu ya dengan pokok anggur itu. Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, pentingnya persatuan Kristus itu juga bisa terlihat di dalam janji Yesus, ya, Matius 28 ayat 20. Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa Yesus perlu menyertai kita? Karena memang di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka Kristus mau menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya, kalau dikatakan sampai kepada akhir zaman, lalu bagaimana Yesus menyertai kita sementara Dia sudah naik ke surga? Ya, nah saudara, janji ini kemudian digenapi pada hari Pentakosta. Ya, ini adalah menjadi babak selanjutnya dari Allah beserta kita tadi. Ya, saudara, tadi progresnya saya sudah katakan, mulai dari Allah menyertai umat Israel di kemah suci dan kemudian bait suci, ya. Kemudian progres yang meningkat, Yesus Kristus datang hadir di tengah-tengah manusia menyertai kita, ya, kita bisa ada berhadapan dengan Yesus. Nah sekarang progres yang lebih lanjut lagi, tahap selanjutnya, bukan hanya Allah beserta kita di luar kita, tetapi Allah ada di dalam kita. Inilah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara, Yesus Kristus, janji Yesus menyertai kita sepanjang zaman itu dilakukan di dalam Roh-Nya, di dalam Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dengan cara inilah Yesus Kristus menyertai kita melalui Roh-Nya yang ada, yang berdiam di dalam kita. Nah saudara, pada hari Pentakosta itu, ketika Roh Kudus turun atas para murid, Yesus mendirikan gerejanya. Ribuan orang dari berbagai bangsa yang sedang berada di Yerusalem ketika itu bertobat dan memberi diri dibaptis. Kisah Para Rasul 2 mencatatnya. Pada saat itulah berdiri jemaat yang pertama. Saudara, maka bait Allah bukan lagi berupa bangunan, tetapi adalah individu-individu yang masing-masing adalah gereja. Kita, masing-masing kita, setiap kita adalah gereja, dan secara bersama-sama kita menjadi bait Allah. Bahkan secara individu kita juga bait Allah, karena ada Allah di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita adalah bait Allah. Dan secara bersama-sama, saudara, kita juga menjadi bait Allah. Maka kita dikatakan kita adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya dan kita adalah tubuhnya. Nah saudara, Allah kini, sekarang, Allah benar-benar beserta kita. Allah berdiam di dalam kita dan kita semua menjadi bait Allah. Bukankah ini satu kondisi yang sangat indah, sangat mulia? Saudara, kita ada pada zaman ketika penyertaan Allah itu ada pada puncaknya. Dari kemah suci, kemudian ada di tengah-tengah, kemudian sekarang ada di dalam kita. Kita menjadi puncak dari progres itu, saudara. Saudara, maka bagaimana saudara
dalam kita, tetapi kita tidak hidup menurut firman-Nya. So kita mesti perhatikan seperti apa hidup bersama dengan Allah. Dengan Allah berada, berdiam di dalam kita. Saudara, saya mengajak kita bayangkan saudara ya, sebuah rumah dihuni oleh sebuah keluarga, ya, ayah, ibu dan beberapa anak-anak mungkin ya, mereka tinggal bersama dalam satu rumah saudara. Tetapi sehari-hari masing-masing sibuk dengan kegiatannya sendiri. Saudara tadi gambaran drama tadi yang sibuk ayahnya begitu yang kelihatan ya. Jadi saya mengajak kita bukan dari drama tadi, tetapi dari bayangan kita. Masing-masing semua sibuk dengan pekerjaan. Ayah sibuk dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Ibu sibuk dengan rumah tangganya. Kemudian anak-anak sibuk dengan studinya, dan mungkin main-main begitu ya, dengan tetangga-tetangga lingkungan sekitar. Jadi masing-masing sibuk. Ayah tentu tidak bekerja seharian penuh saudara. Ketika dia pulang sore-sore, ya dia juga mau bersantai sedikit, gitu ya. Ibu juga kan terus-menerus ada ngurus rumah tangga, gitu ya. Ada juga waktu santainya. Lalu waktu santai itu digunakan untuk apa, saudara? Nah ini yang penyakit zaman sekarang, gadget, HP, ya. Ayah santai dengan HP-nya atau dengan melakukan hobinya, begitu ya. Ibu santai dengan gadgetnya, anak-anak pun santai dengan gadget masing-masing. Mungkin di kamar masing-masing, mungkin juga di ruang keluarga, mungkin juga ketika makan mereka sibuk melihat HP sendiri, sehingga tidak ada komunikasi. Mereka hidup sendiri-sendiri meskipun mereka ada di dalam satu rumah. Sudah bayangkan? Atau cuma dengerin saya ngomong? Kalau saudara sudah bayangkan, bagaimana kehidupan keluarga itu? Apakah ada relasi yang intim? Apakah ada relasi yang hangat? Apakah kemudian anak-anak bisa dengar bimbingan orang tuanya, pengajaran orang tuanya? Apakah anak dididik sesuai dengan nilai-nilai yang orang tuanya tahu? Bagaimana saudara? Saudara, sesungguhnya ketika Allah berada di dalam di dalam kita dan kita tidak melakukan firman, sebetulnya kita seperti keluarga itu. Karena sebetulnya kita tinggal bersama-sama Allah di dalam satu rumah, tetapi kita sibuk sendiri. Kita tidak peduli dengan Allah yang ada di dalam kita. Saudara, maka kalau itu yang terjadi di dalam drama tadi, kita melihat di awal mereka hidup bahagia sekali, begitu saudara. Ya, begitu indah. Persekutuan juga hangat, di meja makan mereka ngobrol. Lalu apa yang terjadi ketika pandemi melanda, ketika mereka menghadapi kesulitan? Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka lupa ada Allah. Sehingga Allah kemudian tidak mengatur hubungan mereka satu sama lain. Dan hubungan itu membuat mereka terpecah. Soalnya kenapa Israel pecah menjadi dua? Karena mereka tidak lagi menyembah. Mereka tidak lagi kemudian merasakan persaudaraan itu, sehingga mereka kemudian percaya. Dan Tuhan tidak mau itu. Janji Tuhan melalui siapa? Yeskiel tadi itu mengatakan mereka tidak lagi menjadi dua kerajaan. Mereka akan menjadi satu kerajaan di bawah satu raja. Saudara, saya katakan tadi ini bukan lagi berbicara Israel secara jasmani, tetapi Israel rohani, di mana semua bangsa dipersatukan. Mereka tidak lagi dipisah-pisahkan oleh ras, oleh bangsa-bangsa, tetapi mereka akan menjadi satu kerajaan. Saudara, maka Tuhan mau gereja itu disatukan. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka satu, seperti engkau dan aku adalah satu. Allah Tritunggal, satu kesatuan yang begitu erat. Saudara, Tuhan mau kita semua satu. Tentu saja bukan cuma kita yang satu, tetapi kita satu dengan Tuhan. Tuhan mau bergaul dengan kita, itu sebabnya Tuhan menyertai kita. Tuhan mau ada bersama-sama dengan kita. Saudara, ironis sekali kalau Tuhan yang begitu mulia mau tinggal di dalam kita, tetapi kita tidak peduli. Saudara, biarlah ini kemudian menjadi peringatan kita, saudara, bahwa Allah beserta kita sebetulnya adalah satu anugerah yang sangat besar bagi kita. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Allah. Ketika kita hidup tanpa Allah, sudah pasti kita akan jatuh di dalam dosa.
sudah pasti kita akan menyimpang dari Allah. Sudah pasti kita kemudian akan merasakan akibat dosa itu, yaitu hidup tidak di dalam damai sejahtera, dan kita akan menderita sengsara. Drama tadi menunjukkannya, saudara, ketika mereka terlalu sibuk dengan kendala yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, hubungan yang hancur karena pandemi itu, maka tidak ada lagi damai sejahtera. Yang ada cekcok, keributan dan sebagainya. Semua saling menyalahkan, kecewa, itu karena dosa. Tetapi ketika Allah menyertai kita, ketika kita bersandar kepada Allah, maka damai sejahtera itu tetap ada. Maka kenapa dikatakan ketika malaikat memberitakan kelahiran Yesus, dikatakan damai sejahtera akan ada di dalam bumi. Yesus adalah Raja Damai. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kami, ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau ada di dalam kami. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami akan keberadaan-Mu, akan keberadaan kami yang begitu dikasihi, yang begitu menerima berkat yang luar biasa. Biarlah kami menghargai itu dengan hidup betul-betul menurut firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Bu untuk pemberitahuannya. Iya, oke. Terima kasih ya Bu, selalu berkati. Oke, bye-bye. Ya, halo. Ya, ya. Baik, kabar baik ya. Ya, ini siapa ya? Oh ya, Bud, gimana Bud? Ya, kondisi ya begini ya Bud, masih ya kurang baik ya dengan nomor ini. Gimana Bud? Oh iya. Waduh, saya thank you banget loh Bud. Ya, nggak apa-apa Bud. Memang ya mungkin ya sangat membantu lah Bud kalau memang mau bantu gitu kan, saya gitu, modal usaha gitu. Thank you banget loh Bud. Ya, thank you banget Bud, thank you. Ya, thank you. Salam ya sama keluarga ya Bud, thank you ya Bud. Oke, God bless you Bud. Oke, thank you. Wah, yes. Kau sama Mi. Ada apa ini? Ada apa sih? Tadi barusan dapat telepon dari sana. Budi teman-teman kamu ke sekolah dulu waktu SMA. Tadi mana dia dengan bawa polisi anak sini. Nanti dia mau pinjamin kita modal. Iya. Sekarang itu cuma setengah uang. Nggak apa-apa nih, walaupun setengah. Paling tidak kita bisa mulai dari kecil-kecilan nih untuk usaha kita. Aku juga dapat berita baik nih dari sekolah Komi, bahwa Komi karena dia cukup berprestasi di sekolah dapat potongan untuk SPP tahun depannya 30%. Oh ya, puji Tuhan banget Komi kalau begitu Mi. Iya ya, Pi, Tuhan tuh baik banget sama kita. Dia tetap bekerja walaupun kita tidak melihatnya, dan dia tetap bersama kita walaupun kita tidak merasakannya. Ya Mi, puji Tuhan banget loh Mi. Kok ini terjadinya berbarengan ya? Padahal Papi itu sempat pesimis loh Mi. Seakan Tuhan tuh udah ninggalin kita karena Papi udah terus berdoa. Tapi soalnya Tuhan tuh gak denger loh Mi. Mi, aku juga mau minta maaf ya selama ini karena aku stres, jadi aku sering marah-marah sama Mami sama juga dengan nulisnya anak-anak yang ini. Ya, aku maafin Papi, maafin aku juga ya kalau kemarin aku emosian. Ya, sama-sama ya Mi. Ya udah deh, sekarang kita siap-siap yuk, aku mau ke sekolah kita kan ke gereja. Yuk, Gereja.
sekalipun, Tuhan tetap beserta kita. Allah beserta kita bukan hanya saat Ia menghentikan badai atau penderitaan yang kita alami, namun saat di tengah badai sekalipun Tuhan tetap beserta, karena itu adalah janji-Nya. Maka dengan iman saya dan kita semua bisa berkata, sekalipun kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di depan, namun ada satu hal pasti yang kita tahu, bahwa Tuhan akan selalu menyertai, karena Dialah Immanuel, Allah takkan pernah meninggalkan.
Saudara, para orang tua dari anak-anak, tolong sampaikan salam, berikan tepuk tangan kepada mereka, beritahu ini dari seluruh jemaat, begitu ya. Kita perlu mengapresiasi karena kita sendiri orang dewasa belum itu bisa membuat seperti ini, gitu ya saudara ya. Ini usaha yang luar biasa. Baik saudara, kita akan mari kita bangkit berdiri, kita akan menyalakan lilin Natal kita, meskipun ini di siang hari, tetapi biarlah terang Natal itu terus hadir di dalam kehidupan kita. Mari para remaja yang akan menyalakannya, mari sambil kita nanti akan dilayani oleh para remaja kita, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Saudara, apakah masih ada dosa tersembunyi? Dosa yang bahkan kita tidak mau akui karena begitu memalukan. Atau dosa yang masih terus ada yang kita sulit sekali mau buang. Saudara, biarlah kita mengingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia melihat. Dia senantiasa melihat pada perbuatan kita. Bahkan Dia melihat
hati kita yang terdalam, di mana kita menyembunyikan dosa itu. Saudara, biarlah kita bertekad untuk betul-betul meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bahkan perbuatan yang remeh, dosa yang seakan remeh, biarlah kita buat komitmen bahwa kita akan meninggalkannya. Mari kita renungkan, saudara. Buatlah komitmen itu. Buatlah janji di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika ada kesulitan, ketika ada halangan yang menghalangi jalan kehidupan kami, itu selalu ada pesan, ada maksud yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, biarlah pandemi yang kami alami, yang bahkan belum selesai sampai saat ini, hampir setahun kami mengalaminya, dan entah berapa lama lagi kami harus hidup di dalam keterbatasan. Tuhan, biarlah ini mengingatkan kami betapa kami telah jauh meninggalkan Engkau. Meskipun kami ada di dalam setiap ibadah, kami ada di dalam setiap penyembahan, tetapi hati kami sesungguhnya jauh daripada-Mu. Kami tidak menyadari Engkau menyertai kami, bahkan Engkau ada di dalam kami. Tuhan, biarlah Natal ini, biarlah lilin yang kami nyalakan ini menjadi lambang terang kehidupan kami. Biarlah ini menerangi terus kehidupan kami, dan terang Roh Kudus terus menyala di dalam hati kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa berpaling kepada-Mu di dalam segala kesulitan apapun. Kami senantiasa ingat Immanuel, Allah menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara boleh mematikan diri saudara. Silakan saudara. Ya. Ya, maaf saya ada kesalahan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan memuliakan Allah Tritunggal dengan pujian doxologi. Biarlah kita gunakan itu sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kekhawatiran, kesulitan, kecemasan, ketakutan, apapun juga menggelayuti hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak merasakan sukacita ada bersama dengan Dia, dan kehidupan kita tidak memuliakan Dia. Biarlah kita senantiasa mengingat penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari saudara, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati kelahirannya hari ini, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, senantiasa memberkati kita dengan hikmat, memberkati kehidupan kita, senantiasa membawa damai sejahtera bagi kita di dalam kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
masih ada lanjutan, nanti akan